Sore teman-teman, sekarang saya mau membahas tentang isu yang lagi viral, yaitu tentang rencana grup band asal Inggris Coldplay yang digawangi oleh Chris Martin yang akan menggelar konser di Jakarta. Namun sampai saat ini masih banyak menuai kontroversi, terutama pro kontra dari berbagai kalangan tentang baik tidaknya atau boleh tidaknya Coldplay menggelar konser di Indonesia. Secara hukum atau politik dan faktor lainnya seperti keamanan, sepertinya tidak akan ada masalah. Namun ada beberapa kelompok saudara-saudara kita dengan pertimbangan tertentu menganggap bahwa konser Coldplay di Indonesia tidak memberikan manfaat yang baik atau faedah yang baik bagi moral bangsa Indonesia. Namun yang menjadi bahasan saya hari ini bukanlah bagian kontroversi tersebut, tetapi adalah realitas bagaimana band-band dari negara barat, terutama Inggris, Amerika, dan beberapa negara Eropa, mampu mendapatkan exposure yang memberikan keuntungan finansial, ekonomi yang sangat besar bagi grup band tersebut di negara-negara bahkan di luar Eropa dan Amerika itu sendiri. Kita berbicara Asia, mereka dapat sambutan luar biasa di Jepang, Korea, bahkan mungkin Cina. Indonesia juga tentunya salah satu dengan negara dengan penduduk terbesar, juga merupakan pasar yang sangat penting bagi artis atau grup band dunia untuk menggelar konser ataupun meningkatkan exposure mereka di market domestik kita. Pertanyaan saya, mengapa artis Indonesia atau beberapa artis dari negara lain tidak mendapatkan exposure yang sama? Di Asia saat ini hanya ada 3 negara yang mungkin mendapatkan exposure yang cukup baik dan mungkin mendekati exposure dari negara Eropa meskipun tidak sama dengan Amerika Serikat. Yaitu kita berbicara tentang K-pop dari Korea, kita berbicara tentang Bollywood dengan nyanyian dan film-filmnya dari India, dan kita juga berbicara tentang film-film dari Hong Kong. Namun ketika berbicara negara lain seperti Indonesia, Thailand, dan beberapa negara lain kecuali Australia, banyak sekali artis musik atau musisi yang tidak mendapatkan panggung yang sama. Apa penyebabnya? Apakah kualitas mereka kalah baik? Apakah seninya mereka kurang diterima? Menurut saya jawabannya hanya adalah sederhana. Karena negara-negara tersebut, yaitu Amerika terutamanya Eropa, dan mungkin juga Korea, Jepang, India, mereka mempunyai kelebihan. Terutama kita berbicara Eropa dan Amerika Utara, mereka memegang panggung dunia. Secara global, seni mereka, sudut pandang atas nilai musik mereka, atas nilai seni mereka, baik itu perfilman dan lainnya, mendapatkan panggung utama. Karena mereka semua menjadi referensi. Kita berbicara film, Hollywood tidak ada yang mengalahkan. Kita berbicara musik, di Amerika maupun di Inggris mungkin tidak ada negara yang mengalahkan. Karena mereka menguasai media, dan media mereka adalah corong yang memberikan mereka exposure secara global, sehingga secara alami mereka akan menjadi rujukan. Apa itu musik yang baik adalah yang dijadikan standar dari dunia. Jadi bukan berarti mereka lebih bagus, tidak. Tetapi karena mereka mendapatkan exposure yang besar, mereka mendapatkan dukungan media yang besar, sehingga apapun yang mereka buat secara otomatis menjadi standar baik buruknya industri hiburan dunia. Secara jujur, di Indonesia saya menilai kualitas musik maupun kekayaan musik kita tidak kalah dengan baik itu dari Amerika maupun di Inggris dan negara-negara lain. Mungkin dari segi ragam musik kita jauh lebih kaya dari mereka. Kita bersyukur di Indonesia ada grup band macam Dewa 19, macam Slank, macam Noah,
yang mampu mendapatkan exposure yang sama besarnya meskipun pada tingkat atau level domestik atau setidaknya regional. Tetapi sebagian besar artis-artis kita tidak mendapatkan exposure ataupun tanggapan yang memadai dari audiens. Karena apa? Karena sudut pandang konsumen, sudut pandang penikmat musik, penikmat film, dan sebagainya sudah menjadikan standarnya Amerika, Eropa sebagai standar mereka. Sehingga hal-hal yang mungkin sedikit jauh dari standar itu dianggap mungkin tidak sama spiritnya, tidak sama antusiasnya, dan sebagainya. K-pop adalah cerita berbeda. Mereka mampu mendobrak musik dunia lewat kelebihan lain. Misalkan jogetnya, musiknya, dan juga kontroversi dari artis-artis K-pop sendiri. Bollywood juga mampu tampil karena perbedaannya sendiri. Mereka mempunyai film tersendiri, masyarakatnya besar, industrinya besar, dan keunikan mereka tidak bisa ditiru oleh Hollywood. Cina, Hong Kong, dengan kontrol ketat politiknya, mereka juga mampu mengendalikan atau setidaknya menempatkan industri hiburan dalam negerinya pada tempat yang sama, bahkan lebih tinggi dari ekspansi, exposure dari hiburan negara barat. Bagaimana dengan Indonesia? Kita punya musik lokal seperti dangdut, kita punya musik pop yang sangat luar biasa, yang sangat besar, tetapi saya melihat bahwa kita belum punya national mission yang jelas untuk menempatkan hiburan-hiburan kita, budaya-budaya kita bisa mengekspansi negara-negara lain. Kita masih sangat lemah di dalam mengoptimalkan musik dalam negeri kita sebagai tools atau alat untuk mempengaruhi negara-negara lain. Kita membiarkan masyarakat kita cenderung mengikuti pattern atau pola global yang sudah ditetapkan oleh negara-negara barat. Jadi sekali lagi, saya tidak masalah tentang Coldplay, saya juga sangat suka lagu-lagu Coldplay, saya juga suka beberapa personally dengan penampilan dari Chris Martin, tetapi saya juga berharap bahwa pemerintah bisa melakukan effort lebih untuk meningkatkan exposure musik-musik dalam negeri, film-film dalam negeri, yang secara bersamaan menjadi tanggung jawab musisi, menjadi tanggung jawab artis, sutradara, dan sebagainya, untuk meningkatkan kualitas dari musik dan dari hiburan yang kita ciptakan. Nah, di sisi lain tentunya kita berharap bahwa masyarakat kita mampu memberikan ruang lebih, nilai lebih, dan exposure serta perhatian yang sama terhadap artis-artis lokal kita yang menggelar konser. Dan itu terbukti. Beberapa bulan lalu Dewa 19 mampu menggelar konser dengan 70.000 penonton. Saya yakin grup band seperti Slank juga mampu mengikuti langkah tersebut. Saya yakin grup band anak muda seperti Noah mampu berbicara lebih dari apa yang sudah mereka lakukan. So, mari kita nonton Coldplay buat yang suka. Tetapi di luar itu, mari kita lebih menghargai musik dan seni di dalam negeri. Terima kasih.